Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menikmati Engkau. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebab kami terkagum-kagum akan setiap kebaikan-Mu Tuhan. Akan setiap kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau nyatakan Engkau di hidup kami. Haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh tiada hentinya ku
Tuhan. Nyatakan di hadapan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga. Sekali lagi nyatakan, kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Pagi hari ini kami mau menikmati Engkau Tuhan. Menikmati setiap hadirat-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Engkau yang jamah setiap kami. Engkau yang pulihkan setiap kami Tuhan. Kemenangan-Mu terjadi di sini. Pemulihan-Mu terjadi. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Segala puji, segala sembah, segala hormat kami naikkan bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan setiap kehadiran-Mu Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami merasakan Engkau ada bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Mari sama-sama berikan sorak-sorai terbaik untuk Tuhan kita. Dan nyatakan ku yakin Kau hadir di sini. Kami merasakan Engkau Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan.
ucapan syukur kami, sebab Engkau begitu baik, bahkan sangat ramah baik. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau yang selalu ada beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur, kami berdoa pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sebab Engkau Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Mari sama-sama bertepuk tangan yuk. Seperti Bapa, Engkau melindungi kami Tuhan. Bagai Bapa melindungi anaknya di dalam bahaya, seperti Engkau Tuhan. Begitulah Engkau Tuhan bagiku, tak pernah tinggalkan kami. Sama-sama katakan, bila Kau bersamaku Tuhan, bila ku di dalam-Mu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada seperti-Mu, tiada ku takut untuk selama. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdiri yuk di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, bagai Bapa Engkau melindungi kami Tuhan. Bagai Bapa melindungi anaknya di dalam bahaya, seperti itulah Engkau. Begitulah Engkau Tuhan bagiku, tak pernah tinggalkan, takkan pernah tinggalkan diriku. Sama-sama katakan, bila Kau di dalamku, bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada seperti-Mu, tiada ku takut. Sekali lagi nyatakan, bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada seperti-Mu, tiada ku takut. Untuk selamanya tiada ku takut. Sekali lagi nyatakan, tiada ku takut. Untuk selamanya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bila Tuhan di pihak kita, kita nggak perlu takut. Amin Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Kepada yang melayani dipersilakan untuk mengambil bagian. Dan kita akan bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu memberikan persembahan kami Tuhan, sebagai korban ucapan syukur kami. Kiranya sebelum kami memberikan persembahan kami ini Tuhan, Engkau yang menyucikan, melayakkan kami Tuhan untuk memberi yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami siap memberi yang terbaik dengan penuh sukacita di hadapan-Mu. Haleluya, amin. Selamat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Penolongku.
Kami percaya bahwa dalam hidup kami hanya Engkau Yesus Tuhan yang sanggup mengubah kami, memperbaharui kami, sehingga semakin hari kami semakin melihat kemajuan yang luar biasa dalam hidup kami, berubah dan berubah. Itulah sebabnya Tuhan, pagi ini kami datang menyiapkan diri kami menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, layakkan kami, perkenankan dan kuduskan kami, agar firman yang kami dengar hari ini benar-benar memperbaharui kehidupan kami. Kami siap untuk diperbaharui. Kami siap untuk dibentuk dan menerima kebenaran-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, menjadi tua itu adalah pasti. Tapi menjadi dewasa itu adalah pilihan. Dalam hidup ini kan semua kita, semua orang pasti menua. Semua orang menua, tapi tidak semua orang menjadi dewasa pada saat bertambahnya usia. Jadi bisa dikatakan bahwa kedewasaan itu tidak dilihat dari segi usia. Karena yang menjadi tolok ukur sebuah kedewasaan itu adalah kemampuan untuk memiliki pola pikir yang matang. Dalam Lukas 6 ayat 45 ada dikatakan demikian. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, perilaku kita manusia ini sangat ditentukan yaitu oleh pola pikir. Jadi jika pikiran kita ini dipenuhi oleh segala sesuatu yang bersifat negatif, kemudian kita mengizinkannya, pikiran negatif tersebut menjadi penghuni tetap di alam pikiran kita, maka secara otomatis sudut pandang kita akan sama persis seperti apa yang ada di dalam alam pikiran kita, yaitu serba negatif. Perilaku kita pun tidak jauh dari pola pikir kita. Alkitab dengan jelas mengajarkan kepada kita bahwa perubahan perilaku ini terjadi melalui perubahan budi atau perubahan pola pikir. Dan untuk ini hanya kita sendiri yang dapat merubah pola pikir kita.
Bukan orang lain yang berubah pola pikir kita, tapi diri kita sendiri. Apa yang terkandung dalam hati kita, itu jugalah yang akan kita kerjakan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, jika kita ingin merubah sikap dan perilaku kita, maka kita harus terlebih dahulu, yaitu merubah apa yang terdapat di dalam hati kita. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan demikian. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bapak Ibu, ada pepatah yang mengatakan, siapa temanmu, beritahu kepadaku. Nanti aku akan memberitahu kamu masa depan. Nah, ini berarti jikalau kita bergaul dengan orang yang tidak jelas, bergaul dengan orang yang tidak tepat, maka kita pasti tahu saya bisa tahu bahwa masa depan dia seperti apa. Jadi teman kita, sahabat yang ada di sekitar kita, dia akan mempengaruhi kita di dalam kita berpikir. Kalau kita bergaul dengan orang yang tidak jelas, kita pun akan menjadi orang yang tidak jelas. Tetapi kalau kita bergaul dengan orang yang hebat, kita juga akan ikut menjadi orang yang hebat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sini kita mengerti bahwa kebiasaan itu terbangun yaitu melalui pergaulan. Hati-hati di dalam kita bergaul. Hati-hati di dalam kita memilih teman. Rasul Paulus mengatakan bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk ini ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yaitu dengan siapa kita bergaul dan bagaimana cara kita bergaul. Itu harus kita perhatikan dalam hidup ini. Ya, dengan siapa kita bergaul dan bagaimana cara kita bergaul. Nah, ini bukan berarti bahwa hidup kita harus jadi aneh untuk orang lain. Bukan itu maksudnya. Sebab kalau hidup kita aneh bagi orang lain, maka ini akan membuat orang menjadi risih di dalam bergaul dengan kita. Prinsipnya Bapak Ibu, sekalipun kita hidup di dalam dunia ini, kita tidak boleh sama seperti dunia. Kenapa kita tidak boleh sama seperti dunia? Karena tugas kita, yaitu kita harus menawarkan, yaitu sebuah kualitas hidup yang lebih baik. Kita harus bisa menawarkan sebuah kualitas hidup yang lebih baik. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita perlu dengan serius menjaga seluruh perilaku kita di hadapan Tuhan dan juga sesama. Kita perlu jaga perilaku kita. Amsal 13 ayat 20 dikatakan demikian. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, makanya tadi saya katakan, pepatah mengatakan, dengan siapa temanmu, siapa temanmu, tunjukkan kepadaku. Maka aku akan memberitahu masa depan. Ya. Kalau kita bergaul dengan orang yang bijak, dengan orang yang pandai, dengan orang yang hebat,
kita akan terbawa menjadi orang yang hebat. Tapi kita kalau bergaul dengan orang yang kata-katanya tidak baik, kita juga akan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kalau kita bergaul dengan pengusaha, bisa jadi pengusaha. Ya, karena pola pikir kita maju ke depan. Nah, jadi Bapak Ibu, tindakan yang benar sesuai dengan pikiran yang benar, maka akan menikmati hidup yang benar. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, betapa penting sekali pertumbuhan rohani di dalam kehidupan kekristenan kita. Pertumbuhan rohani ini adalah proses menjadi lebih dewasa dalam hubungan kita dengan Kristus Yesus Tuhan. Ini adalah proses. Orang yang dewasa secara rohani, dia pasti akan mampu membedakan yang baik dari yang jahat. Jadi Bapak Ibu, saya mau katakan, siapapun kita, semua orang bertambah hari pasti bertambah tua. Betul Bapak Ibu? Bertambah hari bertambah tua. Tetapi hanya sedikit sekali yang bertambah dewasa. Bertambah tua pasti, tapi sedikit yang bertambah dewasa. Ini berarti Bapak Ibu ada perbedaan. Antara tua dan dewasa ada perbedaan. Tentu perbedaan ini pada umumnya semua orang sudah tahu di mana perbedaannya. Pak Ibu, kalau tua itu usianya berapa Pak Ibu? Kira-kira berapa usianya tua itu? Berapa Bu? 40 ya? 50 ya? Ada anak muda yang bilang gini, saya udah tua, lu berapa usianya? 30, belum tua. Ya. Nah kalau tua itu usianya di atas 40 ya. Kemudian tanda-tandanya apa? Rambutnya memutih ya. Kemudian kalau enggak putih rambutnya jarang, ini kayak saya jarang ini. Ya, itu tanda-tanda ya bahwa itu sudah tua. Nah, sedangkan kalau dewasa itu Bapak Ibu, dewasa itu tidak berhubungan dengan umur. Dewasa itu tidak berhubungan dengan rambut. Tapi dewasa itu berhubungan dengan pikiran dan tingkah laku. Nah, itu dewasa. Ya. Dewasa itu berhubungan dengan pikiran dan tingkah laku. Nah, pertanyaannya sekarang, pikiran yang seperti apa yang dikatakan dewasa? Tingkah laku yang bagaimana yang bisa dikatakan tingkah laku yang dewasa? Bapak Ibu, orang yang dewasa itu dia pasti bisa menerima pendapat orang lain. Orang yang dewasa itu yang pertama, dia akan bertanggung jawab. Karena tanggung jawab ini adalah kata yang sangat mudah diucapkan, namun susah dilakukan. Betul nggak Bapak Ibu? Kita kalau ngucapin, saya bertanggung jawab dah, gampang. Tapi melakukannya tidak mudah. Ada orang yang berkata, jangan takut dengan saya. Saya akan bertanggung jawab kok. Saya akan selesaikan kok semuanya. Tapi berjalannya waktu, nyatanya apa? Tidak seperti apa yang diucapkan. Ya. Mudah diucapkan, namun susah untuk kita lakukan.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanggung jawab ini adalah bentuk sikap kita terhadap tingkah laku dan perbuatan kita. Itu tanggung jawab. Ya. Itu adalah bentuk sikap kita. Dan tanggung jawab ini adalah sebagai sebuah wujud yang harus dibuktikan dengan konsistensi perbuatan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama melihat ciri-ciri dari sikap tanggung jawab. Ciri-ciri dari sikap tanggung jawab adalah disiplin untuk menepati janji yang telah dibuatnya. Melakukan tugas dengan maksimal, memiliki komitmen yang tinggi, dan rela berkorban. Jujur di dalam melakukan sesuatu, dan berani menanggung risiko, dan lain sebagainya. Itu adalah ciri-ciri dari tanggung jawab. Dan apabila kita memiliki sikap tanggung jawab, maka ini otomatis akan membuat kita menjadi orang yang bisa dipercaya, dihormati, dan dihargai, serta disenangi oleh orang lain. Jadi betapa perlu dalam hidup kita harus bertanggung jawab dalam hidup ini. Dalam hal apapun, kita harus bertanggung jawab. Bapak Ibu boleh buktikan, kalau Bapak Ibu bisa melakukan tanggung jawab dengan baik, pasti Bapak Ibu akan menjadi orang yang bisa dipercaya oleh orang lain. Dihormati oleh orang lain, dihargai, dan disenangi oleh orang lain. Yang kedua, kita harus berubah menjadi dewasa. Pak Ibu, menjadi dewasa atau tidak, itu hanyalah sejauh pikiran kita. Nah, sebenarnya pikiran kita ini kan kalau kita melihat secara sederhana, ini dibagi dua, yaitu menerima atau menolak. Itu kan pikiran kita begitu ya, menerima atau menolak. Jadi bisa kita katakan bahwa tidak semua orang cara berpikirnya sama seperti kita. Tidak semua orang bekerja seperti kita. Inilah sebuah kenyataan yang kita lihat di dunia kita hari-hari ini. Jadi Bapak Ibu, sejauh mana kita bisa menerima orang lain, itulah ukuran kedewasaan kita. Sejauh mana Bapak Ibu bisa menerima orang lain, itulah ukuran kedewasaan dari Bapak Ibu. Jadi umur kita ini, umur manusia tidak bisa menjadi patokan untuk mengetahui kedewasaan seseorang. Kenapa tidak bisa? Bukan kan dia udah tua Pak. Kok gak bisa jadi patokan untuk mengetahui bahwa dia sudah dewasa? Enggak, bukan. Ya. Itu gak bisa dijadikan patokan. Kenapa begitu? Karena bisa jadi nih Bapak Ibu, kita bertemu dengan orang yang lebih muda dari kita. Ya. Namun, walaupun dia lebih muda dari kita, tetapi pemikirannya lebih dewasa dari kita. Pemikirannya lebih dewasa jika dibandingkan dengan orang yang berusia 40 dan 50 tahun.
Pernah nggak Bapak Ibu bertemu dengan orang yang lebih muda tapi pola pikirnya jauh lebih dewasa? Pernah ya? Nah, dari sini saya mau katakan bahwa sesungguhnya kedewasaan itu tidak datang secara instan. Karena kita harus melatih pola pikir dan sikap dewasa, yaitu lewat berbagai proses kehidupan. Dan kuncinya Bapak Ibu, kuncinya adalah kemampuan dan keinginan kita untuk terus berproses, memperbaiki diri menjadi lebih baik. Jadi kuncinya untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih dewasa, bukan di tangan orang lain. Tapi di tangan Bapak Ibu sendiri, di tangan kita semua. Yaitu kuncinya kemampuan dan keinginan kita untuk kita mau terus berproses dalam hal memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Open-minded serta berkeinginan untuk belajar dalam setiap prosesnya. Karena sebagai orang percaya kita harus berkarakter Kristus. Sebagai murid Kristus, kita harus berkarakter Kristus. Nah, Bapak Ibu, berkarakter Kristus ini adalah sebagai wujud karakter kekristenan kita. Jadi ini bukan hanya sekedar pernyataan iman, tetapi harus dibuktikan melalui perbuatan kita. Yakobus 2 ayat 17 mengatakan demikian. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman Kristen merupakan iman yang hidup. Iman yang harus diwujudkan, yaitu di dalam sikap dan tindakan nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Dan wujud perbuatan yang kita buktikan itu semua harus berdasarkan kasih. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, di situ ada banyak contoh, yaitu teladan karakter yang dapat kita bisa pelajari. Misalnya tentang Nuh, Abraham, tentang Yusuf, Musa, dan sebagainya, masih banyak lagi. Kalau kita melihat yang mana mereka semua memiliki karakter sesuai dengan panggilannya. Jadi di sini dapat kita katakan bahwa karakter kekristenan ini merupakan perilaku yang sesuai dengan status dan panggilan masing-masing. Dan nilai-nilai karakter dalam kekristenan inilah yang perlu diwujudkan dalam sikap dan perbuatan kita. Karena sikap dan perbuatan ini yang Tuhan inginkan sudah tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Yaitu tentang buah roh. Dikatakan buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, Bapak Ibu, buah ini merupakan indikator sebuah pohon yang sehat. Ya. Setiap pohon yang sehat pasti akan menghasilkan buah pada waktunya. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, pohon yang tidak sehat sulit sekali untuk bisa berbuah. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Orang Kristen yang sehat rohaninya, dia pasti menghasilkan buah-buah sesuai dengan pertobatannya. Buah-buah yang dimaksud di sini adalah buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan seterusnya. Seperti yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Sedangkan kalau dalam diri orang Kristen yang sakit rohaninya, mustahil dia bisa berbuah. Tidak mungkin dia bisa berbuah. Ada nggak Bapak Ibu orang Kristen yang sakit rohaninya? Ada nggak? Banyak. Ya, banyak. Nah, jadi ibaratnya nih Bapak Ibu, keberadaan kita ini diibaratkan sebuah ranting. Dan Tuhan Yesus adalah pokok anggurnya. Tuhan berkata dalam Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, kata Tuhan Yesus, akan diapakan Bapak Ibu? Dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah lagi. Dan dalam ayat 6 selanjutnya dalam Yohanes 15 dikatakan bahwa ranting yang tidak berbuah akan dipotong. Setelah dipotong kemudian dicampakkan ke dalam api dan dibakar. Nah, itulah akhir dari pohon yang tidak menghasilkan buah. Dipotong, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Itulah pohon yang tidak bisa menghasilkan buah. Nah Bapak Ibu, bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan hidup Bapak Ibu? Bisakah kita menghasilkan buah? Melalui pola hidup kita, perilaku kita, sikap kita. Bahkan kita berusaha menjangkau mereka untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu di sini setiap kita orang percaya, kita tidak bisa menghindari diri dari proses berubah dan berbuah ini. Kita nggak bisa menghindari. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena hidup yang berbuah, hidup yang berubah, ini adalah syarat untuk mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau kita ingin mengalami penggenapan janji Tuhan, kita harus berubah dan berbuah. Itulah sebabnya Bapak Ibu, nilai-nilai kekristenan ini harus terserap dalam hidup kita dan terintegrasi menjadi tata nilai
di dalam berperilaku dan bersikap dan bertindak dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, karena Tuhan Yesus sendiri sudah memberitahu kepada kita dengan jelas apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa menghasilkan buah yang baik. Tuhan sudah beritahu kepada kita. Ini tertulis dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jelas ya Bapak Ibu ayat ini? Cabang itu harus tetap melekat erat pada batang agar tetap hidup. Ya. Ranting harus melekat pada pokok. Bila lepas, ya, maka tidak akan hidup. Begitu juga dengan hidup kita. Kita harus melekat kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus tetap terhubung erat dengan Tuhan agar hidup kita tetap produktif secara rohani. Pak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan, ini perlu kita lakukan. Dan untuk menjalin hubungan yang erat ini membutuhkan yang namanya komitmen yang kuat. Usaha yang konsisten dari diri kita. Seperti misalnya yang pertama, kita berdoa secara teratur. Kenapa kita harus berdoa secara teratur Bapak Ibu? Karena doa adalah cara utama untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sumber kebenaran dan kebijaksanaan bagi kehidupan kita. Jadi perlu sekali kita membaca firman Tuhan. Dan yang ketiga, perlu sekali setiap kita orang percaya menghadiri ibadah secara teratur. Datang beribadah secara teratur. Karena ibadah ini Bapak Ibu, ini merupakan cara untuk kita memuliakan Tuhan. Dan dengan kita menghadiri ibadah secara teratur, maka kita dapat bertumbuh dalam iman. Iman kita bertumbuh. Dan kita juga memiliki komunitas yang tepat. Beda seperti tadi yang saya katakan, dengan siapa kamu bergaul, kasih tahu, aku akan beritahu masa depan. Tapi kalau kita datang bersama-sama bersekutu, ini tandanya, artinya kita memiliki komunitas yang tepat. Dan kita juga mendapatkan dukungan dari sesama orang percaya. Sehingga dengan demikian ini dapat membantu kita untuk kita tetap berfokus kepada Tuhan dan hidup sehari-hari bersama dengan Tuhan.
Jadi saya mau katakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa tanggung jawab kita di hadapan Tuhan adalah setia dalam hal-hal kecil. Mulai dari hal-hal kecil kita harus setia. Sebab ketika kita setia dalam hal-hal kecil, maka Tuhan pasti akan mempercayakan kita hal-hal yang lebih besar lagi. Bapak Ibu mau setia? Halo? Bapak Ibu mau setia? Kayaknya ragu ini. Setia enggak ya? Setia enggak ya? Nah, ayo tanamkan dalam diri kita. Saya mau setia kepada Yesus. Saya mau rajin berdoa. Saya mau rajin baca Alkitab. Saya mau rajin menghadiri ibadah-ibadah yang dilakukan. Saya mau setia dalam hal ini. Jika kita melakukannya dengan tulus, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, satu hal pasti, Tuhan akan mempercayakan yang lebih besar lagi kepada Bapak Ibu, pada kita semua. Amin. Mari kita mau tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami terima hari ini. Kami dikuatkan. Kami diteguhkan. Kami sadari Tuhan, seringkali kami salah di dalam memilih teman. Salah di dalam bergaul. Sehingga perjalanan hidup kami terasa suram, tidak jelas. Tapi kami bersyukur hari ini firman-Mu mengingatkan kami. Tuhan, kami mau berubah. Kami mau memperbaharui hidup kami. Kami mau belajar hidup taat kepadamu ya Tuhan. Ajari kami Tuhan, agar kami tetap menjaga seluruh hidup kami. Sehingga hidup kami menjadi contoh. Perbuatan kami menyukakan Engkau Tuhan. Dan hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami. Tuhan, lawat kami. Lawat kami Tuhan. Ampuni kesalahan dan pelanggaran kami. Kami mau belajar Tuhan untuk tetap setia. Dan kami akan memulai dari perkara-perkara yang kecil. Kami percaya jikalau kami setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan yang lebih besar lagi kepada kami. Terima kasih Tuhan. Ubah pola pikir kami. Ubah mindset kami Tuhan. Biarlah kami boleh mengalami perubahan dalam hidup kami. Secara manusia mungkin sulit, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit. Itulah sebabnya Tuhan, kami serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan kasih dan pemeliharaan. Terima kasih Tuhan. Firman yang kami terima hari ini, kami mau terus belajar menerapkan dan mengaplikasikannya di dalam keseharian kami hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kepada yang melayani, dipersilahkan mengambil bagian. Dan juga kita akan mendengarkan untuk pengumuman sepekan. Minggu ini 26 November 2023. Yang pertama, terima kasih kepada Bapak Gembala atas pelayanannya.
Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Berikutnya, Gembala Sidang dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Hendra tanggal 21 November, Noviana Soka 22 November, Bapak Hengki Purwanto 24 November, dan Saudari Tiffany 26 November. Happy birthday. Dan maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal pelayan untuk ibadah raya 1 dan 2 untuk Minggu 3 Desember 2023. Worship leader Ibu Marta, singer 1 Ibu Nani, singers kedua Ibu Acai. Aser ibadah raya 1 keluarga Bapak Denny, aser ibadah raya kedua keluarga Bapak Gilbert. Operator LCD Saudara Aldo, pemusik Saudari Jessica, Bapak Yosi, Bapak Yoda, dan Saudara Gottman. Untuk pelayan perjamuan kudus ibadah raya 1 Bapak Edi dan Bapak Denny, ibadah raya kedua Bapak Tobing dan Bapak Aheng. Untuk baptisan air, Bapak Ibu Saudara yang akan mengikuti katekisasi baptisan dapat segera mendaftar kepada sekretariat gereja. Berikutnya, ibadah Teens GBI Shalom Titian Kencana di hari Sabtu pukul 18 bertempat di tempat ini di gereja. Bagi anak-anak muda, pra remaja dapat gabung dan hadir dalam acara. Untuk doa pelayan altar bagi Bapak Ibu Saudara dapat hadir di hari Jumat pukul 7 malam. Dan juga untuk info panitia Natal, rapat Natal akan diadakan di hari Senin 27 November jam 7 malam di gereja. Lain-lain tidak ada? Baik Bapak Ibu, kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita naikkan pujian Shalom Shalom. Nanti yang berulang tahun Pak Hengki Purwanto saya undang maju ke muka. Shalom Shalom, damai Allah. Kami berdoa bagi orang yang kami kasihi, yaitu Bapak Hengki Purwanto, yang hari ini datang menghampirimu Tuhan, mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan, buat penyertaannya sepanjang jalan hidupnya. Kami melihat begitu nyata penyertaan-Mu Tuhan. Dan kalau hari ini boleh berdiri di hadapan-Mu, ini adalah bukti bahwa kasih Tuhan tiada pernah henti. Terus ada di dalam kehidupan Bapak Hengki Purwanto.
Tuhan, Kau terus berikan kesehatan, Kau berikan kekuatan, berikan hati yang gembira, sehingga tetap memiliki sukacita yang besar di dalam Engkau Tuhan. Sertai perjalanannya ke depan. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupannya, sehingga tahun berikutnya boleh ada dan berdiri kembali di hadapan-Mu, mengucap syukur buat kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati kehidupan Pak Hengki Purwanto. Sukacita Tuhan tiada pernah henti melanda dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mengucap syukur atas waktu yang tersedia, sehingga hari ini kami boleh bersama-sama bersukacita, memuliakan Engkau, mendengar kebenaran firman. Tuhan, ini adalah suatu kebahagiaan yang tak terhingga yang kami dapati hari ini. Tuhan juga lawat setiap jemaat yang hadir. Nyatakan terus penyertaan dan kasih-Mu Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Berkati setiap rumah tangga jemaat. Biarlah di tengah-tengah hidup rumah tangganya kasih Tuhan terus menguasai, melingkupi rumah tangga jemaat-Mu Tuhan. Yang memiliki usaha, Tuhan berkati kedua belah tangannya. Tuhan berkati usahanya. Yang bekerja, Tuhan berikan semangat, berikan hikmat, berikan kemampuan, sehingga dapat mengerjakan semua tugas-tugasnya dengan baik. Begitu juga dengan anak-anak kami yang masih menempuh pendidikan, baik itu yang ada di Bekasi, di luar kota dan di luar negeri. Tuhan terus dampingi anak-anak kami, berikan hikmat, berikan semangat di dalam belajar. Kami percaya dengan pertolongan-Mu Tuhan, anak-anak kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dalam keadaan sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan. Yang susah berikan penghiburan, dan yang lemah Tuhan kuatkan. Hamba-hamba-Mu yang hari ini melayani pekerjaan-Mu, Tuhan berkati pelayanannya. Bangsa kami Indonesia membutuhkan campur tangan Tuhan, membutuhkan lawatan-Mu Tuhan, membutuhkan penyertaan-Mu Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, hamba bawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan kasih dan pemeliharaan-Mu Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia. Berikan ketentraman bagi bangsa kami ya Tuhan. Para pemimpin bangsa kami, Tuhan berkati. Berikan hikmat, semangat di dalam melakukan dan menjalani tugas, dan juga hati yang bijaksana, sehingga ketika mengelola bangsa kami yang besar ini, mereka mengelolanya dengan bijaksana. Biarlah di tengah-tengah bangsa kami Tuhan, nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, bangsa kami Indonesia akan tetap berdiri kokoh kuat, sebab Engkau ada di tengah-tengah bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Bila sebentar kami pulang, Tuhan sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Bila ada yang bepergian,
kemanapun sidang jemaatmu pergi, tangan penyertaan-Mu Tuhan senantiasa menyertainya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mau angkat tangan kita ke atas, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi menjelang siang ini, pulanglah dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, rahmat serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersaat teduh sejenak. Ibadah pagi hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu bagi kita semua, khususnya bagi Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti ibadah baik secara offline maupun secara online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa untuk like video ini dan di-share ke seluruh sosial media Bapak Ibu Saudara untuk dibagikan kepada rekan-rekan yang lainnya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel GBI Shalom Titian Kencana dan diklik loncengnya supaya Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasinya. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.